Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuatkan sebuah video yaitu mengenai setup full margin. Nah, jadi di sini di video ini saya akan membuatkan dua video sekaligus, yaitu menjelaskan seperti apa ataupun bagaimana cara mengesan setup full margin itu yang valid dan bagaimana pula setup full margin itu yang batal. Nah, pertama saya akan jelaskan setup full margin yang valid nantinya. Nah, jadi sebelum kita lanjut kepada contoh di market live ya, saya tunjukkan. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa aja SOP dari setup full margin Bos FX ini. Nah, pertama itu cari setup cari CSM ataupun candlestick momentum yang fresh. Nah, yang maksud dari yang fresh di sini ialah candlestick pertama kali ya pada TF berapapun yang Anda jadikan. Jadi diasumsikan situ M1 seumpamanya, terserah Anda mau melihat CSM di time frame berapa. Yang jelas itu kita namakan TF1 ataupun TF pertama. Nah, CS yang pertama kali keluar top ataupun low BB. Nah, yang menjadi CSM ataupun momentum tadi. Nah, untuk validasinya carilah arah pada TF di atasnya yang searah dengan CSM di TF1 tadi, yang searah dengan momentum di TF1 tadi. Nah, setelah itu tunggulah jika ada maka barulah tunggu reentry di TF1 tadi, bisa menunggu dengan melukis demand zone ya, ataupun HNS, ataupun setup continuation, ataupun setup yang sudah saya ajarkan. Begitu banyak setup yang untuk menambah level percaya diri kita untuk entry. Nah, silakan gunakan setup tersebut. Nah, jadi di sini saya tunjukkan contohnya ya, yang terjadi dalam live market. Nah, di sini kita bermula dari M1 saja. Nah, di sini kita coba kita akan cari di sini CSM. Nah, CSM ya, pertama kali. Oke, di M1 saja kita cari CSM. Nah, kita cari CSM. Nah, ini dia pertama kali CSM. Oke. Nah, sekarang syaratnya kita kembali pergi ke time frame satu level di atasnya ataupun M5. Nah, kita lihat di M5. Nah, untuk kita melihat jumlah candlesticknya, ini kita pindahin ke sini dulu dan letakkan kembali ke sini. Baru kita kembali ke time frame M1 untuk kita menghitung jumlah candlesticknya. Nah, jadi di sini kita hitung. Di sini bermulanya ya. Kita kembali dulu ke sini, ke M5. Nah, di M5 syaratnya di time frame kedua kita mencari arah. Nah, jadi di sini kita nampak nih CS yang menjadi CS arah nih, ya kan? Arah yang bayang ini itu di arahnya. Nah, jadi kita perlu turun ke M1 lagi. Kita tengok di M1 ataupun time frame pertama, kita hitung 5 candlestick untuk M1 nya. 1, 2, 3, 4, 5. Pas di candlestick CSM itu close CS yang CSM itu, dan M5 pun close dia di situ. Jadi sama-sama membuat arah dia. M1 membuat CSM
dan di M5 dia membuat arah awal buy. Nah, disitulah konfirmasi arahnya itu tadi. Jadi di mana untuk tempat entry? Tempat entry kita yaitu di time frame kedua tadi. Time frame pertama tadi. Nah, tunggu di re-entry-nya. Nah, tunggu di re-entry-nya nih contohnya. Kita tunggu dengan adanya demand yang fresh. Nih, ada demand yang fresh. Ya kan? Ada demand yang fresh. Di situ kita masuk di sini. Nah, memang di sini timbul pertanyaan, ini ada CS arah kuku nih di sini. Kayak mana kondisi seperti ini? Nah, kalau ada CS arah kuku seperti ini, teman-teman tidak usah menjadi perhatian, yang seperti ini diabaikan saja. Karena apa? Karena kita sudah menemukan arah dari time frame yang lebih besarnya tadi. Nah, namun kita perlu konfirmasi. Kita tengok adakah CS arah yang ini nih, ya, adakah CS arah ini nih di time frame M5 nya dia membuat arah pula sell. Nah, itu aja kondisinya, kita harus tengok arah. Nah, ternyata di time frame M5 dia masih berada di area MA5 MA10 low, berada di atas, tentunya masih di area kawasan re-entry nya itu tadi. Nah, disitulah kita bisa percaya diri. Nah, satu lagi, selain kita dapat, ada kalanya nanti kita perlu melihat di setup yang batal. Contohnya nanti di sesi kedua saya jelaskan. Nah, ada kalanya dia akan batal. Meskipun time frame pertama ada arah, time frame kedua ada arah, ya. Contohnya di M5 juga ada arah nih. Tapi di M15 kondisinya dia ditahan oleh zone re-entry. Itu biasanya terjadi. Tapi kalau tidak ada zone re-entry yang menahan dia, yaitu re-entry sell tentunya, kondisi sekarang kita ambil buy nantinya. Kalau dia arah yang M5 ini dia tidak ditahan oleh re-entry zone sell di M15, maka dia akan palit. Tapi jika dia adanya entry zone sell di M15 nya nanti yang berlawanan, maka di situ kebiasaannya akan batal setupnya. Itu nanti saya jelaskan di video sesi kedua. Oke, di sini kita tengok dulu ke M15, apa yang terjadi di M15. Nah, di sini kita nampak di M15 candlestick telah melepasi. Nampak dia telah melepasi di sini. Nih, dia telah melepasi MA5 dan MA10 high, ya. Dia nampak dan mendongak bergerak ke atas, ya, menaik setupnya dari sini ke sini, nampak seperti MSP, ya, setup full BBME, ya. Nah, di situ jadi coba kita pindah, ini kita geser dulu seperti ini dan pindah ke M5. Kita hitung jumlah candlestick, ya. Nah, jadi candlestick yang itu tadi dia masih di nomor kedua. Candlestick yang kedua ini dia berjalan. Pas candlestick ini tadi, nah kita lihat di M1. Jadi pas di candlestick kedua di M15, ya, candlestick M15, candlestick kedua dia pada M5, dia berada di candlestick ini. Nah, jadi di situ kita ada dapat kesan selain dari ini tadi, ya, pergerakan dan mulai menaik ini tadi, ya. Kecuali dia berada di area sini, maka itu kita perlu hati-hati karena pertama kali dia menyentuh zone re-entry. Nah, ini karena dia datang di zone re-entry-nya ini kedua kalinya dan itu pun dia telah melepasi, ya, seperti sedikit melepasi dan bentuk candlestick-nya banyak rejection di bawah. Nah, rejection di bawah ini itulah pertandanya dia melemahnya untuk sell. Selepas re-entry tidak ada membuat momentum di sininya, malah dia buat rejection, pertanda no momentum sell. Nah, itu dia cara bacaan BBM-nya tadi. Nah, jadi di situ kita dapat sinkronasi. Oke, ada arah pengkuku kita. Nah, jadi sekarang kita balik ke M1 tadi. Bagaimana cara kita entry? Ya, ini di sini kita lihat adanya demand yang pendukung.
Oke, ada demand. Naik ke M5, ada lagi nggak pendukung? Oke, nggak ada, di sini udah clear. Nah, di M5 pun bisa juga nih. Apa ya? Support, resistance become support. Ini dia. Resistance become support. Itu dia. Nih, levelnya nampak. Itu. Silakan gabungkan kombinasi lain yang mendukung dia untuk entry. Nah, untuk SL-nya seperti ini, SL-nya Anda cukup menunggu jika keluar di CS arah di sini lagi, arah kuku ya harusnya, bukan arah awal. Keluar arah kuku di M1-nya ini dan keluar CS arah awal di M5. Nah, itu dia SOP dia. Kalau di M1 ini keluar di arah kuku sel, tentunya harus ada pula minimal arah awal sel di time frame M5-nya ini. Nah, dia harusnya minimal melepasi MA5, MA10 low-nya ini. Tentu menjadi arah awal dia nanti. Nah, jadi itulah syarat dia. Nah, dan kenapa setup ini semakin valid? Sebenarnya kita udah boleh lihat dari BBMA-nya. BB-nya seperti apa? Dia seperti mendongak ke atas. Nah, ini dia menjadi signal kuatnya valid setup kita itu tadi. Nah, dan lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, carilah setup yang berada di atas setup buy seperti ini. Carilah candlestick yang berada di atas MA5, MA10. Nah, ini dia contohnya. Makanya saya ambil setup CSM untuk kita full margin. Nah, atau yang kedua, MA5, MA10 low berada di atas mid BB. Dan mid BB berada di atas MA50. Nah, ini dia kondisinya sudah terpenuhi semuanya. Dan BB pun mendongak ke atas. Itulah dia. Nah, untuk TP seminimalnya. Nah, karena ini liukannya sampai di sini, tentu re-entry dia sampai sini. Nah, jadi TP minimal kita tuh di area sini, topnya ini. Jika ada bentuk supply di sini, dia berbentuk sebelum turun dia bentuk supply, maka di area supply-nya itu kita akan TP. TP wajibnya. Nah, untuk TP opsionalnya itu bisa melihat setup apakah setup itu akan tetap berlanjut dengan SOP 2 arah yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, intinya untuk TP wajib ataupun TP 80%, jika kita henjut di sini silakan. Semisal kita TP entry 10 layer, silakan cut profit sehingga di sini 8 layer dan hold 2 layer yang entry buy kita di sini tadi. Oke, kita lanjut. Kedua, cari lagi CSM. Nah, ini di sini kita jumpa CSM nih. Ini ada lagi CSM. Nah, sebelum kita ambil re-entry-nya nanti, kita naik ke time frame atas. Kita naik ke time frame atas. Oke, kita naik ke time frame atas. Kita nampak close CS ini menjadi CSAK. Tapi kita tengok keberadaan candlestick yang tadi. Nah, caranya kita pindah ke sini dulu dan ini ke sini, baru kita pindahin ke M5. Nah, kita lihat candlestick CSM tadi. Nah, candlestick CSM bertepatan open pertama candlestick M15. Nah, kita hitung 3 batang. Kita hitung 3 batang ke kanan. 2 3. Nah, jadi di sinilah dia poin turunnya dia tadi. Ya, tentu poin entry kita di candlestick yang ini. Oke, nah sekarang kita buktikan benar enggak candlestick ini yang close-nya. Nih, kita pindahin M15. Oke, masih berada di arah ya. Candlestick CS arah itu tadi.
Nah, oke. Nah, sekarang kita pindahin ke sini. Berpindahkah dia? Nah, nampak dia berpindah. Nah, disitulah tandanya arah dari CSM M5 tadi itu dikukuhkan dengan adanya arah di M5 ini tadi, yaitu CS arah kukubai. Ya, CS arah kukubai. Maka zone entry kita itu berada di koreksinya candlestick yang ini. Nih. Nah, sekarang turun ke M5. Apa yang kita nampak di situ? Oke, itu ya. Nah, sekarang kita turun ke M1 untuk point entry kita. Nah, di sini nampak. Di sini kita telah diberitahu oleh demand zone untuk kita lanjut. Nih. Ini dia. Itu dia zone untuk kita entry. Nah, lagi-lagi kita ditrik oleh market dengan keluarnya CS arah kuku sell. Ya kan? Keluarnya CS arah kuku sell. Kita perlu filterisasi. Nah, kalau di sini keluar CS arah kuku sell, semestinya di time frame atasnya harus ada minimal CS arah awal sell di M5. Nah, sekarang kita filter, naik kita ke M5. Tuh, nampak nggak? Di kawasan sini dia masih berada di area re-entry dari CSM tadi. Nah, tentu di situ dia masih kuat, entry kita akan selamat. Oke. Nah, di sini ada juga demand. Kenapa dia memantul di sini? Karena ada demand di sini, press. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita turun ke M1 tadi. Kita hitung target TP kita di mana. Nah, di sini kita entry di sini, ya. Kita entry di sini. Kita henjut di sini. SL kita membuat ketika di breaknya zone ini, ya, demand ini, ataupun membuat momentum sell, itu kita akan cut loss. Nah, lagi-lagi BB MA50 candlestick kita nampak dia condong ke atas juga. Nah, ketika kita entry di sini, TP kita seminimal nih di area sini. Nih, resisten yang ini, resisten yang ini, nampak? Itu dia. TP 80% yang akan kita letakkan. Oke, kenapa saya katakan berada di sini? Karena seperti yang saya pernah belajar dengan cikgu saya sebelumnya, itu di sini saya kasih tahu, ya. Oke nih. Tutup volume jarum. Bang Ajim, menutup hutang order. Nah, maksudnya di sini, jadi maksudnya di sini kita lihat ke M5, ya. Di M5 kita nampak nggak trennya lagi up, CSM. Nah, sekarang dia buat jarum. Nah, area jarum ini adalah hutang untuk seller, untuk buyer. Karena dia akan pasti menutup zone ini. Itu kebiasaannya. Nah, sekarang kita coba tandakan pakai equidistant channel. Nah, kita tandaikan pakai equidistant channel. Oke, kita pindahin. Nah, kita lihat di M1. Pak. Nah, rata-rata dia pasti akan tutupi terlebih dahulu jika ada jarum seperti itu. Nah, begitu juga di trend sell. Nih, nampak? Ini membuat jarum dan dia close ke atas. Makanya dia terjun lagi. Kenapa? Karena dia menutupi hutang dia ini tadi. Itulah yang saya pelajari dengan cikgu saya dari Malaysia itu tadi. Seperti semua market itu selalu seperti itu yang perjalanan dia buatkan. Makanya saya simpulkan, ini contoh keluar CS arah
CS arah kuku CSM ya, momentum nih. Nah, tapi dia membuat jarum. Nah, disinilah juga setup hanjut untuk kita. Karena apa? Karena nampak dia koreksi hanya sedikit ke atas, selnya ini koreksi sedikit ke atas dan dia terjun. Terjun dia tutupin ini, kita cut profit. Nah, itu dia untuk SOP untuk entry seperti itu pula. Nah, itu boleh kita gabungkan dengan cara entry yang saya jelaskan tadi. Ntar kita cari contoh lagi biar teman-teman nampak nih. CS arah buy yang ini, dia meninggalkan shadow di atas, itu tanda dia memiliki hutang. Makanya palitlah re-entry dia ini tadi dan naiklah dia ke atas seperti itu. Oke, saya cari lagi satu minimal contoh, satu contoh yang cantik ya, mudah-mudahan. Nah nih, ini juga nih, nih CS arah awal ya, biasanya memang candlestick buy yang membuat seperti itu. CS arah kuku, nampak dia naik cuma koreksi buat rejection, turun re-entry, turun, tutupinya nih, ditutupinya shadow yang menjadi hutang dia tadi itu. Apalagi semua bergerak seperti itu. Nah, jadi seenaknya ini strategi ini juga kita ambil cara gunanya itu ditempel lebih besar. Jadi kita tempel kecil, kita kesan dengan cara arah yang saya ajarkan tadi itu. Oke, saya tengokin lagi. Nih, lagi juga ada. Nih, hutang dia. Reject, naik dia dan turun, habis itu entry tutup. Oke, cut profit. Nah, itu dia. Lagi saya cari yang benar-benar cantik, sampai benar-benar cantik deh. Nih satu, oke sama, oke. Nih kondisinya menaik, boom, buat jarum. Nah dan dia tutup, nampak tutup. Open candlestick ini aja langsung membuat gap, nampak. Kalau dia close CS ini dengan seperti ini, kita henjut saja di sini. SL kita ketika break CS ini, ataupun cari di mana temperan kecil umpamanya, seandainya kita ambil temperan besar ini. Nah, ataupun ketika membuat CS arah kuku. Nah, bayangkan yang kita dapatkan. Inilah setup yang nantinya akan saya kombinasikan lagi untuk teman-teman semua bisa gunakan dalam trade sehari-hari. Nah, ini juga satu contoh. Tinggalkan rejection dia. Tinggalkan rejection, naik koreksi karena ini CS arah kuku, re-entry, boom, dia tutup. Kita kombinasikan yang seperti itu dengan arah saja. Lagi kita cari contoh lain. Cantiknya kita cari rejection yang panjang. Bentar. Oke, ini lagi CSM ya, CSM. Nah, buat rejection, boom, re-entry, keluar, turun, tutup, hutang dia, ada lunas hutang dia. Itu aja logika simpelnya. Oke, cari lagi, ada lagi nggak yang cantik benar-benar panjang? Nah, itu paling oke biasanya terjadi seperti itu. Intinya kita cari arah aja. Nah, saya lanjut di sini ada lagi nih contohnya nih. Apa enggak? CS arah kuku sel. Dia keluar membuat rejection. Nampak? CS arah kuku dan dia re-entry. Dia naik ke atas, boom, turun. Dia tutup hutang dia dengan shadow yang ini tadi. Nampak? Power kita selain dapat arah dari BBMA dan re-entry-nya untuk entry low floating kita nampak arah confident kita ini, nampak ini dia akan tutup nantinya. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan backtest terlebih dahulu dengan SOP yang ini untuk sekedar penambah confident level dari teman-teman semua. Nah, insya Allah dengan setup ini
berdasarkan pengalaman saya juga setelah saya backtest, alhamdulillah memang bagus dikombinasikan dengan dua arah ya, entry dua arah BBMA yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Oke, sekarang kita cari contoh arah yang batal ya. Saya udah jumpai tadi di sini nih. Sorry, di M berapa ya, sebentar. CSM. Nah, kita lanjut ya. Ini saya jumpa ada CSM sel. Oke. Kayaknya yang di sini coba kita tandakan dulu. Ini ada CSM. Oke, CSM. Kita naik ke M5. Ya, kita mulakan di sini. Nih. Baru kita pindahin ke bawah. Nah, kita hitung. CSM sel. Dia 5 batang. 1 2 3 4 5. Nah, di sini dia baru close-nya. Jadi, close dari seperti di sini. M5-nya nampak masih di situ. Ketika kita pindahkan ini ke sini, dia baru berpindah nanti itu. Ya. Kita naik. Nah, nampak? Nah, jadi kenapa yang seperti ini dikatakan batal? Pertama, kalau kita entry di sini, ya, kita entry di sini, re-entry-nya ini, oke, kita tandain re-entry-nya. Kita tandai re-entry-nya dengan kotak dulu. Wow, naik dia. Oke, kita tandai re-entry-nya dengan kotak. Nih re-entry-nya, kita tandai. Dan kita lihat di M5. Nampak? Di M5 dia tidak ada arah yang jelas menunggu dia. Karena CS ini belum close. Seharusnya ketika kita keluar tadi, kalaupun kita entry di sini di dalam candlestick yang ini, harusnya candlestick ini masih lagi membuat penurunan. Tapi kenapa dia gagal? Selain di sini ada demand zone yang fresh yang dia retest, kunci utamanya seperti yang saya bilang tadi. Tengok di M5 memang nih CS arah kuku sel, anggap nida close. Ya. Tentu kita akan entry di candlestick yang ini nanti, ya. Candlestick ini di M1-nya. Nah, tentu di sininya kita entry seharusnya. Nih, kita cari setup entry-nya di sini. Nih. Nah, di shadow-nya ini. Kan ini re-entry nih. Nah, jadi sebelum kita setujui ataupun konfirmasikan ini menjadi arah untuk kita entry sell di sini nanti, kita mesti lihat dulu di M15. Karena arah yang ini nih perlu konfirmasi lagi, validasi lagi. Kemana? Di time frame M15 atau level pula di atas dia. Nah, nampak nggak? Di sini dia berada di zone re-entry. Zone re-entry dari CS arah kuku M15, CS arah kuku buy. Nah, disitulah dikatakan lemah dia arah di M5 tadi, arah selnya itu, arah kuku selnya itu tadi. Nah, jadi di situ kita udah dapat bahwasanya setup entry tadi itu telah batal. Ya, telah batal. Dan ada satu lagi setup yang batal nih, saya lihat tadi di sini. Nah, ini contoh, ini CSM ya. Candlestick CSM yang ini. Nih, CSM. Nah, sekarang kita pindah ke M5. Pak, di M5 kita pindahin dulu biar nampak itu candlestick yang bayang ini. Kita pindahin ke M1. Pindah ke M1, ini dia. Nah, sekarang kita hitung pas mulai candlestick CSM ini. Kita hitung ke kanan 5 batang CS. 1 2 3 4 5. 5 batang. Nah, ketika kita pindahin ke M5, di situ dia masih berada di CS
yang menjadi CSM tadi itu di M1. Nah sekarang kita pindahkan ini satu level di samping dia, baru dia akan berpindah di M5 nya. Nah nampak dia telah berpindah. Nah intinya kembali kita ke M1, kembali kita ke M1 tadi ya. Kenapa CS ini ya saya katakan batal setupnya, meskipun memang ada reentry dan dia naik, karena di sini ada CSM ya. Di candlestick M5 nih, konfirmasi arah dia belum ada CS ini close menjadi arah, ataupun sebelumnya menjadi arah pun tidak ada ya, satu batang sebelumnya, dan ini pun belum close sementara CS tadi menjadi CSM. Itu dia alasannya. Nah tentunya kalau kita dapat ini, anggap dia jadi CS arah, di sini kita harus nunggu entry-nya di M1. Nah, kita nunggu entry-nya di sini, tapi kita tengok nggak ada setupnya di situ. Makanya dia lakukan penurunan di sini dan baru dia kenaikan. Kenapa? Karena di sini baru ada arah lagi. Nih, arah di sini. Nampak? Arah di arah awal buy di M5. Nah tentu di M5 arah awal buy, nah dia masuk ke zone re-entry. Nah sekarang dia ditahan oleh demand yang ini. Nah itulah dia kenapa dia batal kalau kita mau lanjut setup seperti ini tadi. Makanya cantiknya kita tunggu close CS arah CSM ini bertepatan pula CS konfirmasinya di atas ataupun di M5 ini tadi dia menjadi CSR awal. Nah ini kan nggak ada nih CSR awal, makanya kita nggak bisa lanjut di candlestick yang ini tadi. Itu dia kenapa dia batal. Oke. Tapi jikapun teman-teman mau entry juga, sebenarnya kembali ke konsep yang saya katakan tadi, hutang tadi itu. Nih CSM ya, keluar candlestick ini membuat rejection dan tidak ada supply menyatakan untuk turun ya kan. Nampak? Tentu CSM buat reentry nih. Tentu kita hanya fokus pada satu arah ini aja, reentry. Nah tentu dengan keluar candlestick ini sebelum masuk ke zone reentry, keluar candlestick ini ya yang saya tutupi ini kan membuat rejection tuh di atas. Itu pertandanya dia memiliki hutang masian buyers. Nah maka dia akan bayar nantinya hutangnya itu. Ini contohnya, setelah CS arah CSM dan reentry naik dia, maka dia tutupilah hutang dia tadi itu. Oke, nampak nih. Ini CSM, ini reentry-nya, dan dia tutup. Kita wajib TP di situ. Pak, dia naik sebentar saja dan baru dia terjun. Kenapa? Alasannya lagi kita juga nampak berdasarkan yang saya ajarkan tadi itu. Ini nampak nggak? Ada CS ini. Sebelum itu oke, kita clearkan dulu. Sebelum itu ini candlestick ini membuat syarat akan terjadi balik arah. Nampak? Oke, saya hapus, saya gunakan dengan cara seperti ini aja. Nih, candlestick yang ini dia membuat hutang ke bawah. Nah, open CS yang ini dia tutupi. Nah, CS ini pun close-nya dia membuat hutang lagi. Nampak nggak? Disinilah logika kalau kita mau entry di pucuk itu tadi. Nah, buat hutang dia ditutupin lagi. Nah, kenapa dia tetap melakukan penurunan? Selain ini CSR awal sell, dia adalah re-entry di M5. Nampak? Ini dia re-entry dia di M5. CS arah kuku nih, ini re-entry dia. Baru dia naik. Nah, itulah lebih kurang cara dia tadi. Nah, ini analisa saya sebelum tadi. Kenapa dia naik sekarang? Nampak? Nih.
Ya, saya jelaskan sedikit yang ini, baru dia ngikutin arah buy. Kenapa di sini tadi sesuai yang saya analisa, yang saya bagi-bagikan dengan teman-teman, signalnya nih sesuai panah yang saya buat ini. Jadi alasan pertama entry buy saya tadi itu di sini memang udah profit. Kenapa dia tetap melakukan penerjunan? Karena di sini setelah keluar CS arah kuku ini dan naik, dia membuat re-entry, dan harapan saya tadinya dia akan teruskan penaikan dengan syarat dia harus membuat CS arah awal buy di sini. Dan nyatanya CS buy ini hanya mereject area ini. Ya, dan CS ini pun dia mencoba untuk naik, tapi dia tetap reject dan dia tetap turun dan menjemput re-entry di Hespo tadi. Apa alasannya dia jemput Hespo tuh? Sebenarnya sama lagi. Nih, hanya berkonsepkan hutang yang tadi saya buat. Nih, dia akan berkemungkinan turun sampai sini saya bilang. Ini dia. Ya kan? Itu dia. Dan kenapa lagi sebenarnya di sini saya tadi nggak fokus, ya? Kenapa saya bilang nggak fokus itu di sini? Coba kita lihat ini. CS yang ini buy ini. Apa enggak? Dia tinggalkan shadow yang panjang ke bawah. Tentu CS setelahnya akan nge-clearkan dulu, membayar hutang dia itu dulu. Itu dia salahnya saya tadi. Maka di situ udah menjadi signal sama kita sebenarnya. Bahwasanya di time frame kecil, open candlestick yang sell ini di atas ini dia akan turun dulu nutupi hutangnya ini di 4. Nah, jawabannya di mana? Di M1 kita nampak nih yang hutangnya tadi itu. Pak, di-clearkan di sini. Apa tanda dia? Nampak di sini. Ada CS arah kuku sell, re-entry yang valid, boom, dia tutup, bayar hutangnya ini kotak kita tadi. Nampak? Itulah logikanya. Jadi silakan teman-teman praktekkan ataupun backtest sendiri dengan cara yang telah saya jelasin itu tadi. Oke, sedikit lagi saya lupa. Ini kenapa saya buat prediction dia naik ke atas? Ya, di sini saya melihat tadi ada arah nih, press arah. Oke, nampak arah close itu kita gambarkan. Inilah masih dengan arah 2 BBMA. Oke, kita ke H4 D1. Nah, hitungnya 6 hari, 6 candlestick satu hari. 1 2 3 4 5 6. Ini dia. Coba kita pindah D1. Masih di candlestick itu. Nah, sekarang kita pindah satu batang ke kiri. Hop. Nah, baru kita naik ke D1. Nah, dia udah pindah. Berarti setup entry kita itu berada di candlestick ini, sama-sama ada arah. D1 ada arah, H4 udah ada arah tadi sebelumnya. Nih CSM ini re-entry dia. Nah, itulah dia. Dan lagi untuk penambah kita kenapa dia akan terjun dulu? Ya ini tadi yang saya jelaskan, ada hutang candlestick ini membuat rejection. Nah, sekarang insya Allah dia akan naik ini, menjemput area TP yang saya buatkan tadi. Oke, saya rasa itu dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.